atau bagi keduanya agar ibadah kita betul sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji fikihnya. Referensinya kitab Fathul Qorib yang punya dan bawa kitabnya buka halaman 138 tepatnya barisan keempat. Baik, dari bawah artinya kalau di atas 5 situ ada waman ajaza. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ajaza, dan barang siapa yang tidak mampu anil qiyami berdiri fil fardiyati dalam sholat fardu lima syakotin karena ada masyakot talhaquhu yang menimpa kepadanya fikiyanihi dalam berdirinya. Sholat maka ia boleh sholat jalisan sambil duduk ala hayatin dengan cara bagaimana saja saat ia maunya. Walakinib tirosuhu akan tetapi duduk tirosnya bimaudi qiyamihi pada tempat berdirinya itu afdhalu lebih utama min tarabbuhi daripada duduk dengan kaki apa tuh bersilang ya. Fil azhari menurut kaul azhar, sebagaimana telah kita ketahui bahwa di antara rukun sholat yang harus tahu dan ada ketika sholat, khususnya di dalam sholat wajib, itu ada yang namanya berdiri ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang itu nggak bisa berdiri? Apakah libur dulu atau berhenti ya? Oh enggak. Cuti. Ini saking wajib sholat ya. Ya kalau kita perhatikan nih, sholat 5 waktu mah, ya untuk bahasan prakteknya enggak ada ya. Nah kita nyimpang dulu nih. Dalam hal bersucinya aja, kalau kita nggak boleh kena air ataupun nggak ada air, boleh tayamum ya, pakai debu. Ternyata tayamum juga nggak bisa, masih tetap wajib dengan cara nggak apa-apa walaupun dia nggak wudu nggak tayamum. Itu yang dinamakan sholat menghormat waktu baru namanya. Iya, jadi sholat menghormat waktu bukan yang di mobil, bukan. Sholat menghormat waktu mah enggak memungkinkan dia untuk tayamum apalagi wudu. Sholatnya biasa. Kalau yang masih bisa berdiri itu biasa gitu. Nah tapi karena itu enggak memenuhi syarat, nanti ketika dia udah memungkinkan wajib bukan dikodok, diulang cuma. Karena udah dikerjain. Iya, walaupun udah di luar waktu. Kalau kodok mah tadi belum dikerjain. Sempurnakan. Iya, sempurnakan. Gitu. Nah kalau memang masih diulangin ngapain gitu kan ya? Pertanyaannya. Atau udah aja cuti dulu tadi. Iya, udah tinggalin aja gitu ya. Nah ternyata ini hikmahnya. Jadi kalau memang dia dalam kondisi gitu juga dia tetap sholat menghormat waktu, ya itu tetap nanti ketika dia nggak sampai kepada keadaan yang memungkinkan. Ya kalau memang tadi dia sakit mah belum sembuh, kalau memang dalam keadaan dia gimana mah belum memungkinkan gitu ya, itu nantinya ketika mati nggak dituntut, dianggap udah ngerjain gitu.
Nah, gitu ya. Nggak dituntut nanti. Tapi tadi kalau dia memungkinkan, seperti kalau memang tadinya sakit jadi sembuh, itu wajib diulang. Itu ya nanti biasa boleh, pakai adan juga boleh di sini. Jadi bedanya kalau kodoma, sebenarnya sama-sama doang, tapi kodoma belum dikerjain tadinya. Itu ya. Itu dalam hal bersucinya. Sementara dalam pelaksanaan, dalam waktu juga ya, itu nih saking wajibnya sholat. Memang kalau kita dalam keadaan mukimah di kampung sendiri atau di kampung sendiri khususnya gitu ya, atau di tempat kita mukim, itu wajib disempurnain. Tapi ketika kita itu musafir, ya musafir ini bukan berarti kita hanya dalam perjalanan aja, termasuk kita ke tempat tujuan, kalau belum masih 3 hari masih boleh. Gitu. Jadi kita ke Bandung, itu kalau belum 3 hari masih boleh. Yang namanya sholat jamak. Jadi 2 waktu itu disatuin. Ya, Johor sama asar, maghrib sama isya. Kalau umpamanya Johor asar dikerjain di Johor, jamak takdim. Begitu juga isya dikerjain di maghrib, jamak takdim. Kalau sebaliknya Johor dikerjain di asar atau maghrib dikerjain di isya, namanya jamak takdim. Cuma itu aja. Adapun sholat subuh nggak bisa dijamak. Apa sebabnya? Sebab piraku. Subuh muda masih jalan-jalan aja kan gitu ya. Kapan istirahatnya gitu kan? Nggak ada alasan itu. Nah, ya bahkan kesananya bisa dikosor lagi. Kosor mah yang tadinya 2 rakaat, yang tadinya 4 rakaat jadi 3, jadi 2. Jadi yang boleh dikosor itu cuma yang 4 ya. Saya juga dulu sempat salah paham, dulu pernah ya. Ya, kirain mah cuma subuh aja nggak boleh dikosor. Ke maghrib sama saya dikosor. Pernah juga itu ngalamin. Astagfirullahaladzim ya. Nah, tapi bukan 1,5, bukan 2 gitu ya. Iya maksudnya gitu dulu pernah keliru saya ya. Ya kirain mah cuma subuh aja nggak boleh dikosor. Iya maghrib selain itu mau boleh mungkin ya. Iya, nah adapun maghrib itu bukan berarti 1,5, 2 maksudnya gitu. Saya juga pernah masalah. Iya. Iya. Ada ya. Ya saya terus aja per gitu ya. Pernah saja ngalamin sekali. Astagfirullahaladzim, kok jadi begini gitu ya. Iya. Gitu karena dapat ilmu maka kita udah nggak ragu lagi, yakin. Maka sekarang apa pengalaman nih ya, pengetahuan. Jadi jangan mentang-mentang selain subuh itu masih bisa dikosor juga seperti maghrib. Ya walaupun di 2 gitu tetap nggak boleh. Maghrib masih 3. Apalagi sana. Kalau di jamak waktu isya ke maghrib kita pisah dulu. Oh jadi isanya ditarik ke maghrib. Iya. Isanya ditarik. Oh iya siap. Jadi gini. Sebentar ya. Jadi umumnya sih kebanyakan orang itu ngerjain yang punya waktu ya. Tapi ternyata sebagaimana perlu sholat qadha itu baiknya mah abdolnya mah yang duluan gitu. Sebagaimana sholat qadha kan sholat qadha kalau nggak ada ujur nih sama-sama nggak ada ujur. Kalau ada ujur ya itu kan sunnah nggak dulu qadha dulu. Seperti gini. Dia tidur dari sebelum asar. Ya. Tidur dari sebelum asar. Bangun bermaghrib otomatis asar nggak sholat ya. Dan itu ujur tidur, tapi tidurnya sebelum asar ya. Lain lagi kalau udah sholat, kalau udah waktu asar lain lagi, bukan ujur itu mah. Ya. Nah ketika dihadapkan maghrib, nah di sini dia itu sunnahnya asar dulu. Khawatir ketinggalan berjamaah, tetap asar dulu. Abdulnya bahkan kalau dia itu ninggalin asarnya bukan karena ujur, wajib asar dulu. Ya seperti umpamanya waktu asar bukan ada sholat asar dulu main bola anak muda kan ya. Atau bahkan kadang-kadang karyawan nih banyak sebenarnya dia pulangin dari jam 3 ya, keluar ya shift 2 kan ya, shift 1 ya kan pulang jam 3 tuh. Nah diperkirakan sama dia lah target sebelum keburu asar gitu ya, ternyata dia bukan macet ya. Akhirnya nyampe di rumah maghrib, otomatis kan gasar. Itu bukannya ujur. Lalai itu. Kudunya mah itu turun. Ada nggak tuh? Kira-kira nih orang yang pas tanggung sholat, takut sampai kelewat ya. Saking takutnya itu turun dari mobil.
Jarang kan, jarang. Jarang, saya juga bablas saja. Tuh. Kagum kan Ya. Kalau yang bisa dijama mah tadi enak kan ya. Gara-gara mobil. Yang bisa dijama mah. Tapi kan kalau yang enggak mah tetap harus itu sholat pada waktunya. Itu ya. Ini kebanyakan. Tapi saya udah nemuin 2 orang. Mana lu mah? Jadi ceritanya ada jamaah orang Jati satu ya. Itu dia kalau mau ke Tangerang nih, ke Tangerang pakai mobil ini umum nih, mobil umum. Walaupun udah dibayar nih. Padahal udah dari Jati itu dia mau ke Tangerang, udah ongkos. Tapi begitu di sepatan aja turun. Ada nggak? Lagi sopirnya yang turun, mantap lagi. Udah bayar. Coba ya. Nah ternyata yang lebih fenomenal mah, yang lebih umum mah itu riadonya Agim, kalau tahu. Agim, nggak jalanin. Walaupun lagi naik angkot, kalau waktu sholat turun. Makanya saya Agim, walaupun katanya, oh Agim nggak bisa bicara, saya banyak diwarnai oleh beliau, luar biasa. Ya. Beberapa tahun tuh Agim itu. Ya laduni asli itu. Bukan boleh, istilahnya boleh puasa, apalagi boleh beli. Kan laduni ada 3. Ada boleh beli, kalau beli mau udah jauh aja dah, cuma ngomong doang. Prakteknya mah ada. Nah kalau puasa masih ada mendingan, walaupun belum maksimal. Yang aslinya itu, yang boleh diberikan. Dari mana nih kita kalau mendapatkan laduni yang asli? Kan pernah saya katakan. Bagaimana man amila bima alima warasawo bima lam ya'lam. Siapa yang ngamalin apa yang sudah diketahui nih, kita dari guru dapat amalin, ya mau banyak apa atau sedikit, itu nanti bakal dikasih langsung, diwariskan oleh Allah sesuatu yang belum tahu. Itu namanya laduni. Jadi ilmu laduni langsung dari Allah gitu. Itu jadi, tapi jangan mentang itu lah. Mulai dunia aja dah katanya, nggak mau belajar, nggak mau guru lagi dah. Mana bisa? Misalnya. Nah ternyata itu, iya kalau agama awalnya yang begitu, tapi tetap dapat petunjuk. Jadi guru belajar ke sini, ternyata guru-gurunya itu udah nyambung, udah tahu. Kamu nggak boleh lama, termasuk kan di Manonjaya tuh ya, itu Hakim ngalamin juga. Tapi nggak lama. Di beberapa di bagian Garut, Tasik itu beliau singgahi. Tapi karena udah tahu semua, guru-gurunya udah tahu bahwa dia ini emang aslinya, nggak lama. Itu Agim. Pesan saya udah ngewirit, udah kuat. Kalau tuh nih, udah diamalin saya. Iya, jadi ya. Itu laduni pasang pangkat rambut. Iya, jadi benar sama juga itu ya laduni itu ya. Jadi laduni itu bukan berarti tanya, emang laduni mah jadi semacam ada gimana insting gitu ya. Gitu ya. Ya makanya tuh pernah saya waktu pesantren mah kalau orang punya laduni katanya nanti kita kalau ngomong itu kayak ada tulisan. Iya, kebayang. Ya kebayang nih kita mau ngomong mana nih udah ada tulisannya gitu, kayak nggak baca kita. Iya dulu begitu. Makanya banyak pada puasa tapi ya cuma kerasanya sekarang gitu ya. Oh iya benar, kita mau ngomong mana juga itu, padahal tadinya nggak mau ngomong ke situ gitu ya, tapi kayaknya udah nggak banyak ke sini. Kalau kita itu banyak jalurnya, mau ke sini mau ke sana gitu, udah banyak, tinggal maunya gitu. Tapi intinya nanti nyambung satu arah gitu. Kan di Alfia juga ada. Iya gitu luar biasa ya. Tuh jadi yang lain. Canda Bayangin kita bayangin. emang Gak elok. iya. Jadi ya itu saking itunya itu sampai waktu sholat aja bisa dikosor gitu ya. Saking wajibnya. Sekarang kembali di dalam prakteknya juga sama. Ternyata ketika seorang itu mudah nggak bisa berdiri karena suatu hal, khusus penyakit ya, ini bahkan nggak mesti yang dibolehkan tayamum. Itu kalau orang yang boleh nggak berjamaah tuh kalau yang udah dibolehkan tayamum. Gitu ya. Tapi dalam hal ini mah nih untuk dia sholat karena nggak bisa berdiri langsung berdiri dulu, ini nggak mesti kayak gitu. Ya contohnya seperti ini, kalau sholat berdiri itu puyeng pala. Padahal kan kalau dia belum boleh tayamum kan ya. Oh karena penyakit 7 keliling. Nah, itu boleh pakai duduk. Terusnya asam urat. Asam urat boleh juga, pokoknya yang mantap mengganggu kehusuan.
Jadi seandainya dia sholat baris berdiri merasakan penyakit, bukannya khusyuk malah ngerasain penyakit, nggak khusyuk. Terus saya lupa gitu. Gitu. Itu ukurannya. Dia mantap khusyuk nggak tuh? Ya emang kita emang nggak pernah khusyuk juga sih. Ya. Yang jelasnya pokoknya kita mestinya kita mikirin sholat, ya bacanya. Ini mah karena ngerasain itu, mikirin itu. Aduh, Nyut gitu ya. Iya. maaf ibu, aduh. Nah, jadi itu ya. Tapi di sini hanya salat fardu aja. Yang mesti itu ada apa namanya? Alasan ya, ada sebab gitu. Kalau salat sunnah mah walaupun kita masih segar bugar gagah, boleh. Kalau saya di belakang. Iya, salat sunnah mah. Kita masih bisa berdiri, salat bari duduk enggak apa-apa. Makanya setiap rukun sholat sunnah itu pasti jadi rukun sholat wajib. Tapi rukun sholat wajib enggak semuanya ada di sholat sunnah, khususnya berdiri. Makanya kalau pengen ngebedain, apa bedanya rukun sholat wajib sama rukun sholat sunnah? Satu, apa berdiri. Kalau berdiri di dalam sholat wajib karena rukun, enggak boleh enggak. Kalau masih bisa berdiri. Tapi kalau sholat sunnah mah, walaupun masih bisa berdiri karena enggak masuk rukun, boleh aja langsung berdiri dulu. Ya. Kalau nggak malu mah. Kenapa? Iya jelas. Itu nanti ada istilah di terakhir nanti ada bahasanya yang diskon 50% itu. Dulu pernah nih Kiai, saya waktu sholat tarawih yang 1 juz, itu udah dapat setengah, imamnya berbalik. Kalau yang nggak kuat berdiri duduk aja nggak apa-apa. Benar. Imamnya begitu. Benar nih. Wah, karena sholat sunnah. Betul. Jangan bilang yang nggak kuat diri tidur aja. Ada juga ngomong ya, saat duduk, ngopi. Lebih. Bagus, ngopi, balik rokok. Emang pas sudah rapi nih, bawain kopi. Iya. Bawain formal. Kata lihat ya. Besok lagi mah udah ganjel, guys. Nah itu jadi kalau memang udah nggak bisa berdiri nih, baru itu boleh sholat dari duduk. Jangan cuti, jangan. Dari tadi. Nggak ada tren sholat ya, kecuali perempuan itu mah ada sebab head, nipas ya. Lelaki mah nggak ada istilah liburnya. Nggak ada libur. Iya. Nah cara duduknya bagaimana aja itu mah terserah. Walaupun di dalam duduk itu ada 3 macam ya. Ada sila namanya tarabu bahasa Arab itu. Iya. Ada iftiros kayak tasawuf awal. Ada tawaruk kayak tasawuf akhir. Ya. Nah itu dari 3 cara duduk di dalam pelaksanaan sholat sambil duduk itu adalah duduk iftiros. Kayak tasawuf awal gitu. Gitu ya. Itu kalau emang lebih iftiros atau kalau lebih tawaruk mah nanti tawaruk gitu, bukan berarti walaupun karena dia katanya Abdullah apa namanya pakai duduk iftiros, lebat tawaruk iftiros saja. Jadi iftiros mah diduduknya sebagai pengganti berdiri, begitu maksudnya. Harus dipaham itu. Pas tahiyat akhir dia tetap berubah. Iya tahiyat akhir duduknya gitu. Jadi jangan karena di sini lebih Abdullah adalah duduk iftiros seperti tasawuf awal sampai tasawuf akhir juga tasawuf iftiros saja saya tahu bukan begitu. Tapi ada nih yang sholatnya berdiri, nggak ada duduk Kalau sholat 2 rakaat. terakhir. Nggak ada duduk. Iya. Sholatnya baru. Oh. Iya. Tahiyat akhir tuh masuk rukun. Iya. Jadi gitu ya. Tapi kalau masalahnya kan sampurat mah nggak bisa ngenepu. Oh iya, saya sebisanya ya. Rondor. Ya sebenarnya mah kan, iya kan, Tapi kan itu duduknya tetap iya. Kalau yang pakai bangku gimana? Ya paling udah isyarat itu maksudnya. Iya pasti isyarat. Jadi itu mah udah masuk kepada isyarat nanti. Iya. Itu Pasar Hijau kemarin begitu. Ya. Jadi ada. Ini kalau udah dipahami itiros ini ya, itirosnya kita awal memang betul. Tapi ini praktek gimana? Jadi ini bayangin, perhatikan ya. Untuk kaki kanannya itu tegak lurus, jari-jarinya ditekuk. Ya. Untuk kaki kirinya itu mendatar didudukin. Betul aja ya. Kaki kiri didudukin, untuk khususnya di bagian luarnya didudukin. Jadi bagian ini dalamnya ya. Iya, jadi luarnya ada di bawah.
Nah, sedangkan kaki kanan mah ini tegak lurus. Jadi untuk kakinya tegak, jari-jarinya ditekuk gitu. Belum bisa, masih sakit. Kalau bisa. Kalau enggak masalah. Ini mah enggak wajib enggak ya? Sunnah abdul itu kan tadi bicara saya abdul. Kecuali kalau sujud. Kalau sujud itu mau wajib. Ya, minimal satu telapak kaki itu satu jari. Ya, jempol khususnya. Nah, abdulnya semua gitu. Gitu ya. Gitu. Nah gitu. Boleh yuk. Ya, nggak dijempol mau tuh udah. Oh, teman saya butuh semua. Iya itu jauhnya ya. Jangan kan gitu ya. Iya, nekuknya bukan ke depan, ke belakang gitu ya. Iya salah. Ya makanya nempel aja tuh nempel, itu belum sah. Kalau sujud mah. Iya jari-jarinya hanya nempel. Akhir dia berdiri. Iya. Kalau tasawuf memang nggak apa-apa ya. Ini sujud musuhnya. Cuma sujud gitu, cuma nempel aja, nggak sah. Apalagi nganggang, termasuk dia nekuk tapi ke belakang, bukan begitu. Ke belakang. Itu juga nggak sah. Nah itu walaupun abdulnya semua ya tapi seandainya setiap minimal satu kaki itu satu jari aja, mau apa gitu ya, yang penting ada. Ya sebenarnya itu kalau menurut ilmu kesehatan kalau ditekuk itu sehat. Iya benar. Sebenarnya mah iya. Bagus itu rapi. Dari cuma nggak bisa. Iya udah gitu nih. Belum. Bisa nantinya. Kalau bisa Iya, sekarang udah bisa. Jangan bilang nggak bisa. Waktu sakit. Belum bisa. Nih, abang saya juga sama begini aja. Oh. nanti mah kalau udah ada yang ngurusin lagi mah bisa. Iya. Aduh. Kabul lah. Amin ya. Itu ngomong yang jalan Kalau Papuan di doa pasim. Ya terus. Termasuk nyaretnya diterusin. Wa man ajaza, dan barang siapa yang tidak mampu anil julusi dari duduk, sholat maka bersolatlah ia mutajian sambil berbaring. Jadi bagaimana nih kalau duduk juga udah nggak bisa juga ini man, rada parahan sakitnya mungkin ya. Nyari cangkeng. Iya bisa jadi. Nah itu Sepasir aja dulu waktu baru masuk. tetap ya. Sholat mah belum boleh ditinggalkan. Itu tetap wajib sholat, cuma itu kebijakan saking wajibnya nih. Dengan cara tidur miring kayak orang dikubur. Paham? kanannya. Iya, jadi yang jadi prioritas di sini dadanya ya. Iya, dada. Jadi sebenarnya mau berdiri juga yang jadi prioritas bukan muka. Dada. Makanya seandainya orang sholat mukanya culak-culuk ya, tapi nggak terus-terusan waktu-waktu gitu. Enggak batal. Dan rubah aja. Ya, kecuali kalau ngawar itu dari gerakan tuh ya. Gitu ya. Nah, jadi yang batal beda dan nah itu ini kebanyakan mungkin kalau waktu makanya dari awal kiblat itu kudu diukur ya. Ya mungkin seandainya kiblat udah pas, ini kadang-kadang kalau nggak ada ilmunya, terutama ketika uluk salam itu dia ikut-ikutan nih. Karena yang gerak itu bukan mukanya, berikut dada sampai assalamualaikum warahmatullah, udah batal. Walaupun udah sah sholat mah, sah sebenarnya sholat udah, karena udah uluk salam, ya. Tapi kalau ketika dia uluk salam kedua itu haram hukumnya, karena udah batal. Ini yang jarang disadari. Kalau mumpai seperti dia buang angin, udah pasti dia menyadari, paham, batal. Ya kalau nggak tahu mah tetap aja masih salam yang kedua karena dianggapnya nggak sempurna gitu ya. Padahal itu salam kedua itu kan sunnah, gara-gara terjadi hal yang batalkan, khusus seperti berpaling dari al-qiblat karena dia uluk salamnya bukan aja buka, akan terjadi itu haram salam yang kedua. Jadi hati-hati. Nah, jadi caranya tepatnya kayak orang dikubur gitu-gitu aja ya. Kalau berbaring telentang begini kan, Iya, asal gitu. kiblat itu berarti kakinya kiblat. Iya, Orang kubur. orang dikubur aja. Enggak. Ada satu kaul mutamad, kaul Ibnu Hajar. Iya. Salam itu assalamualaikum warahmatullahnya ke sini. Oh, Itu bingung saya tuh. Oh, Mana ini saya? jadi sebenarnya mah uluk salam itu kan begitu sebenarnya habisin sih assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. warahmatullahnya ada di depan lagi. Oh depan gitu ya. Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum sebenarnya Sebelumnya ada di Mas saya yang mau lebih itu. ya Ada itu ya. Assalamualaikum. ya sebelum kuma jangan nyeluk, jangan nengok dulu sebelum kuma. Ya assalamualaikum Kalau ini baru. dari Senawawi itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, jadi kalau saya mah begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nengok. Iya. Assalamualaikum Dari umumnya warahmatullahi. ini. Masih lurus. Assalamualaikum. Kalau saya gitu. Iya. Ya makanya dibilang kan Ya, ada jadi- assalamualaikum. Kalau orang justru kembali ya, jadi kembali ya. Jadi begitu assalamualaikum udah nengok, begitu orang ke depan lagi ya, kan kontra gitu ya. Iya. Tapi secara logis kan karena uluk salam itu ukurannya kum mimnya 8 kum ya. Iya, makanya udah nengoknya di situ. Berarti kan begitu dia nengoknya warahmatullahnya gitu ya. Iya, bukan berarti malah udah balik lagi gitu. Kan berarti kalau udah balik lagi ke kiblatnya seakan-akan dia itu apa namanya? Belum waktu nengok itu belum beres kum gitu ya. Gitu. Itu mah kalau ajan nih baru kalau ajan. Nah, kalau ajan tuh baru bukannya orang yang oba ya. Ini kadang-kadang iya memang ketika kita hayala sholat contohnya nih. Kan ono kiblat umpamanya. Kebanyakan begini nih. Ono kiblat. Hayala sholat udah begini. Hayala pala begini salah. Palanya doang nih. Ininya doang dada sama ini ya. Jadi mulai hayala sholat begitu. Jadi mulai dia nengok ke kanan dan berakhir udah di kiblat lagi. Tuh, bukannya dada, bukannya malah posisi begini. Kita mau ke kiri, balik lagi ke sana. Iya, ntar kalau hayal pala baru hayal pala. Begitu. Kalau di Al-Zaitun ngadepin jamaah aja. Menikah. Iya. Karma Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pidato ya. Nah, jadi itu ya, hati-hati tuh. Jadi kalau itu tuh memang Oh iya. kembali lagi ke kiblat. Ya. Tahu Pak. Nah, kecuali nih, justru kalau di uluk salam nggak ada, itu usahakan untuk mulai asalannya udah di kiblat lagi. Berarti dua-duanya mutamad ya. Udah dibilang. Ya kalau memang Idul Hajar mah bisa jadi mutamad udah. Mutamad, Iya. Iya, ulama tarjih kan. Jadi seperti uluk salam gini jangan assalamualaikum gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mulai lagi assalamualaikum. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Balik. Kadang-kadang gitu kan ya, belum kembali dia menghadap kiblat udah uluk salam yang kedua ya. Nah, itu yang salah tuh gitu. Ada yang begitu. Gitu. Tapi sah karena udah salam pertama. Assalamualaikum. Berarti dada cepet tetap tegak ya. Tegak dadang mbak iya. Justru kalau nggak tegak mentar batal. Tapi sah sholatmu udah sah. Iya. Iya. Soalnya lehernya yang sakit kali. Iya. Sebenarnya mah masalah kita nengok mah nggak wajib. Jadi seandainya nih sholat tetap assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling sih kalau dia jadi imam si makmum bingung. Ayo katanya dia rokok salam nggak nengok katanya pukul lehernya lagi sakit. Sah aja. Kayak robot. Iya. Dia nggak nengok leher gitu ya. Sah. Begitu tuh. Sebab itu mah sunnah, nggak wajib. Jadi yang wajib bukannya nengok ya assalamualaikumnya bacaannya. Kayak takbiratul ihram, yang wajib bukan angkat tangannya, bukan. Baca Allahu Akbarnya gitu. Jadi kalau musik yang gini juga kalau nggak baca takbirnya mah nggak sah. Nggak sah, karena Quran ada takbir. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sakit atau Iya, gimana? kalau jam tengok dia gini. Lagi sakit bantal. Iya, gitu kadang-kadang gitu ya. Satu pagi belakang tengokin tuh. Jadi yang wajib bukan nengoknya. Makanya saya pertanyaan, bagaimana kalau orang urus salam nggak nengok gitu ya, kiri kanan. Nah itu nggak apa-apa karena sunnah. Gitu. Ya bahkan salam itu sendiri kan yang wajib yang ke kanan aja. Yang pertama lah bukan ya. Yang kedua nggak wajib. Makanya tadi ketika terjadi pembatalan karena berpalingnya kiblat, walaupun tidak sah, ketika dia balik lagi ke kiri banyak gitu ya, untuk salam yang kedua haram. Oh, batal. Nggak batal. Sholat udah sah sholat mah udah sah sholat. Salam pertama udah beres. Iya. Gitu. Kalau batal sedikit yang keduanya udah haram. Iya, gitu salam keduanya. Ya udah itu ya. Jadi kalau memang dia nggak bisa sambil duduk, sholat itu boleh. Baru dia tetap wajib dengan cara sholat baris tidur miring seperti orang dikubur gitu ya.
Nah, bagaimana kalau seandainya tidur miring juga nggak bisa nanti? Besok mandi. Loh, masih banyak, napasnya masih panjang itu Pak ya. Iya. Ya masih berapa ini lagi ya? Ya udah cukup. Mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidil awwalil akhirin wa barik wa sallim wa tanama sallallahu ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fatubu ilaina hajatana ilayil husni ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan muttaqa'a wa rizqan min kasir mubarak. Allahumma nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar masil maqasidana fid dunya wal akhirah wa balligh minal khair wa natina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam jami'il anbiya'i alhamdulillahi rabbil alamin.